Sekitar 34 daerah yang menggelar Pilkada tahun 2020 berpotensi besar diikuti satu pasangan calon. Lembaga pemantau pemilu menyebut tren calon tunggal melawan kota kosong meningkat setiap tahun. Muncul kekhawatiran demokratisasi yang diharapkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung bakal semakin terkikis politik pragmatis. Resmi ditutup 6 September atau hari Minggu kemarin, kontestasi Pilkada Serentak 2020 kembali tersemat drama pasangan calon tunggal alias pertarungan melawan kota kosong. Catatan Perludem, setidaknya 36 wilayah, yakni 30 kabupaten dan 6 kota, diperkirakan menggelar pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon menghadapi kota kosong. Tercatat, sejak 2015, tren paslon kota kosong meningkat signifikan. Dari semula 3 wilayah, bertambah 10 kali lipat dalam rentang 4 kali pagelaran pemilihan kepala daerah. Meningkatnya jumlah calon tunggal pemilihan kepala daerah tidak lepas dari syarat ketat KPU. Hanya partai politik dengan porsi 20% kursi atau 25% suara di DPRD yang boleh mengusung pasangan calon kepala daerah. Imbasnya, parpol mengambil langkah pragmatis, melakukan koalisi untuk mengamankan potensi kemenangan. Akibatnya, jika tersisa partai dengan jumlah kursi di bawah 20%, otomatis paslon yang diusung koalisi akan menghadapi kota kosong atau dari calon independen. Sejak awal, sebenarnya sebagai upaya menggugah satu partai politik, yang kedua adalah masyarakat gitu, supaya masyarakat tuh aware atau peduli atau sadar sejak awal bahwa ada sesuatu yang mereka harus perhatikan, sesuatu yang mereka harus peduli ketika pelaksanaan Pilkada 2020. 6 pilkada di Jawa Tengah mendatang yakni Kota Semarang, Grobogan, Sragen, Boyolali, Wonosobo, dan Kebumen berpotensi diikuti calon tunggal. Salah satu sebabnya, petahana diusung partai dominan membuat partai lainnya memilih tidak memunculkan calon. Di Semarang misalnya, petahana Hendrar Prihadi Hefearita Rahayu didukung 14 partai sekaligus. Menyikapi fenomena ini, KPU Jawa Tengah memperpanjang masa pendaftaran hingga 13 September untuk memberikan kesempatan partai pengusung calon baru. Dan dimungkinkan di masa perpanjangan itu, pendaftaran tersebut, apabila gabungan partai politik menghendaki bongkar pasang lagi soal usulan, dukungan kepada salah satu paslon itu dimungkinkan, sehingga dimungkinkan bagi partai politik yang belum cukup kursinya untuk mendaftar di masa perpanjangan itu bisa mendaftar. Lalu bagaimana jika pilkada di sebuah daerah dimenangkan kota kosong? Bukan berarti wilayah itu tanpa kepala daerah. Sambil menunggu kontestasi gelaran pilkada terdekat berikutnya, Kementerian Dalam Negeri menunjuk seorang PJ atau penjabat yang diusulkan sebagai kepala daerah sementara. Di Indonesia, kemenangan kota kosong untuk pertama kalinya terjadi saat pemilihan wali kota Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2018 silam. Lantaran kota kosong menang, Kementerian Dalam Negeri menunjuk M. Iqbal Suhaib sebagai PJ atau penjabat hingga pemilihan kepala daerah kembali dilakukan. Tim Liputan Trans 7.